Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon. Selamat menyaksikan. Bab 621 Kemajuan Pesat. Tunggu sebentar, bukankah prajurit roh dan ramuan tingkat atas adalah yang terkuat? Mengapa masih ada obat-obatan tingkat atas? Tingkat atas? Luming tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Kentut, penyuling prasasti itu tidak berguna, mereka hanya bisa memperbaiki yang kelas atas, jadi saya katakan tombak panjang Anda sia-sia, biarkan orang tua itu memperbaikinya, itu hanya bisa memperbaiki yang kelas atas tingkat ke-6, jika ke-6 level penyuling truming setidaknya bisa menghasilkan nilai tertinggi. Dandan berkata dengan jijik. Jadi begitu. Luming mengangguk, tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia berkata, seseorang telah turun, kita harus pergi juga. Luming merasa seseorang turun dari atas. Juga, aliran api geosentris diserap oleh Luming, dan makna berapi-api menghilang aura langit dan bumi di Gua Diuan puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, yang secara alami membangkitkan rasa ingin tahu orang lain. Turun dan jelajahi. Luming tidak ingin menimbulkan kejutan, dan dia tidak berencana untuk muncul. Sosoknya bersinar, berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke atas. Dia melewati beberapa anak muda, tetapi orang-orang muda itu tidak menyadarinya sama sekali. Segera, Luming meninggalkan Gua Diuan, datang ke istana, dan menemukan Huaci. Dia memberitahu Huaci tentang Gua Diuan. Huaci tertegun sejenak, dan kemudian, dia sangat gembira. Di bawah Gua Diuan, sebenarnya ada mata spiritual, dengan ini sebagai fondasi, pasti akan ada lebih banyak master di Kekaisaran Laisan di masa depan, dan kekuatan nasional juga akan semakin kuat. Segera, Huaci mengirim para ahli untuk memblokir Gua Diuan, dan kemudian mempertimbangkan bagaimana menggunakannya. Luming mengobrol dengan Huaci sebentar, meninggalkan beberapa pil dan ceat untuknya, lalu meninggalkan ibu kota Kekaisaran dan kembali ke rumah Lu. Selanjutnya, jadwal harian Luming diatur sepenuhnya. Selain memahami konsep artistik guntur dan mempraktikkan 3 master Dewa Naga setiap hari, ia juga mempraktikkan prasasti, mempraktikkan konsep dewa, dan membangkitkan api spiritualnya. Waktu berlalu, 2 bulan telah berlalu. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran dengan Sheng Xingchen. Dalam 2 bulan terakhir, Luming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. 3 ultimate Dewa Naga telah selesai, dan mereka telah berkultivasi ke tingkat ke-6. Adapun 9 naga menginjak langkah langit, itu juga telah dikembangkan ke langkah ke-4 dalam satu gerakan, kekuatannya setara dengan tingkat ke-6 dari seni bela diri tingkat tinggi dari tingkat langit, dan setara dengan tingkat ke-6 Dewa Naga Sanjue. Selain itu, 3 alam surga dan bumi semuanya adalah kesempurnaan tingkat pertama, dan kekuatan tempur Luming sekarang beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Sheng Xingchen. Sekarang menghadapi Shang Sheng Xingchen, Luming dapat dengan mudah mengalahkan Sheng Xingchen bahkan jika dia tidak membutuhkan bantuan formasi prasasti. Tentu saja, Sheng Xingchen juga akan membuat kemajuan, dan tidak akan tinggal diam, itu soal lain. Dan konsep artistik guntur juga telah meningkat pesat, mendekati tingkat kedua tanpa batas. Tetapi sangat sulit untuk menembus ke level kedua, dan itu tidak akan mungkin dalam waktu singkat. Di antara konsepsi artistik tingkat pertama dan konsepsi artistik tingkat kedua, terdapat parit alam yang sangat besar, yang sulit untuk dilintasi. Kemajuan tercepat masih merupakan cara pemurnian. Setelah 2 bulan berlatih, Luming berhasil menyalakan lampu spiritual lainnya, warna spiritual dari 7 api kuning, menyala berkobar, dan lampu ke-8 akan segera menyala. Namun, di setiap level, semakin jauh Anda ke belakang, semakin sulit menyalakan lampu spiritual. Beberapa lampu spiritual pertama adalah yang terbaik untuk dinyalakan. Dan kecepatan Luming mengukir prasasti itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di gunung yang jaraknya ratusan mil dari kota Fenghuo, selama ini, Luming berada di gunung ini, berlatih cara prasasti. Saya melihat sosok Luming berkedip-kedip, dan langkah kakinya menginjak puncak gunung. Setiap kali dia melangkah, akan ada prasasti yang muncul satu demi satu, memancarkan cahaya terang. Cabul, cabul, hanya dalam 2 bulan, kamu benar-benar bisa berlatih prasasti-prasasti ke tahap ini, cabul ini. Di batu biru terdekat, Dandan dengan malas berbaring di gunung batu biru berjemur di bawah sinar matahari, mengunyah sepotong ramuan di mulutnya, merengek di dalam hatinya sambil mengunyah.
Dalam 2 bulan, Luming akhirnya berhasil mengukir prasasti dengan setiap gerakan. Jika itu adalah orang lain, tanpa kerja keras lebih dari 10 atau 20 tahun, sama sekali tidak mungkin untuk melakukannya, tidak heran dan menangis tanpa henti. Wah, pada titik ini dalam kultivasi Anda hampir tidak memenuhi syarat. Ketika Anda mencapai tingkat kelima dari pemurni prasasti dan kekuatan spiritual Anda dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, maka Anda akan dapat melepaskan serangan yang mengerikan. Dan berkata bahwa dia tidak akan mengakui bahwa Luming tidak normal, dan dia masih ingin menyerangnya. Kalau tidak, bagaimana mempertahankan statusnya yang tinggi? Meskipun, di hati Luming, itu tidak pernah setinggi ini. Ayo pergi, kembali. Luming berjalan mendekat, mencubit kepala Dandan, dan melemparkannya ke bahunya. Ah, nak, jika kamu berani mencubit kepalaku lagi, aku tidak akan pernah berakhir denganmu, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Teriak Dandan histeris. Luming mengatupkan bibirnya dan terbang ke udara, siap untuk kembali ke rumah Lu. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat terpancar dari hatinya, dan kulitnya langsung menegang. Cici. Di atas langit, bilah angin tak berujung memotong udara dan melesat ke arahnya, penuh dengan makna tajam yang tak tertandingi. Ledakan. Tanpa ragu sedikit pun, 3 mood meledak, esensi sejati meraung, dan ratusan lampu senjata meledak bersama bilah angin itu. Menabrak. Menabrak. Di langit, terdengar semburan suara ledakan, dan energinya memancar, menghancurkan hutan gunung ini menjadi berantakan. Tertawa. Pada saat ini, bilah angin besar menjadi hitam dan jatuh dari langit. Di mana bilah angin lewat, ruang bergetar hebat, terpisah seperti gelombang air. Serangan naga sejati. Luming menusuk dengan tombak, dan naga asli 3 warna terbang keluar, bertabrakan dengan bilah angin besar. Ruang bergetar, dan bilah angin serta naga asli 3 warna semuanya menghilang. Sangat kuat. Luming menatap. Meskipun Luming belum menembus ke puncak raja, tetapi dengan kekuatan tempurnya, di antara para raja, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Sekarang, pria di atas kepalanya memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah darinya. Mungkinkah kekuatan alam laut spiritual? Tidak, dia tidak merasakan aura luas dari alam laut roh, jadi itu seharusnya bukan alam laut roh. Siapa itu? Licik, keluar. Luming berubah menjadi cahaya tombak, menyerbu ke depan, menusuk, dan cahaya tombak yang terang membubung ke langit. Bersenandung. Pada saat ini, ruang bergetar, dan Luming merasakan kekuatan menakutkan yang bekerja padanya, seolah-olah beratnya tiba-tiba meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Tetapi sekali lagi dengan gravitasi, ada beberapa perbedaan. Luming merasa tubuhnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia sepertinya terjebak dalam rawa. Cici. Di sekeliling, suara menusuk udara bergema keras, dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, memotong ke arahnya. Tidak, ini bukan bilah angin, meskipun sangat mirip, tetapi lebih indah dan berbahaya daripada bilah angin. Menarik. Senyum muncul di sudut mulut Luming, dan auranya menjadi lebih kuat. Baru saja, Luming sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Membalikan esensi sejati dan esensi ekstrim, 3 jenis konsepsi artistik membungkus tubuh seseorang. Kouon menginjak langit. Luming berbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas, mengambil 4 langkah berturut-turut, dan bergegas. Ledakan. Ledakan. Dunia mengamuk, ruang bergetar, dan tekanan mengerikan itu ditembus oleh Luming bergegas ke langit dan mengarahkan tombaknya. Di lapisan awan, sosok ramping berdiri melawan angin. Bab 622 Selamat tinggal Xianyan King. Wanita ini memiliki keanggunan yang tiada tara, penampilan yang cantik, dan penampilan yang dapat membanjiri kota dan desa. Dia mengenakan gaun kasah hitam, memperlihatkan sepasang paha ramping seputih salju, seperti karya seni terindah yang diukir dari batu giok indah oleh para dewa. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Luming sejenak. Xiao King. Melihat wanita ini, jantung Luming berdegup kencang beberapa kali, dan kemudian dia sangat gembira. Wanita cantik ini sebenarnya adalah Xianyan King yang telah menghilang selama lebih dari setahun, hampir 2 tahun. Dia benar-benar muncul di sini sekarang, dia hampir mengira dia sedang bermimpi. Weo Chao, wanita yang sangat cantik,
Dandan juga lupa mengunyah rumput roh dan menatapnya dengan mata terbelalak. Luming, kupikir kamu jauh dariku. Itu tidak buruk. Aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kamu masih belum dibuang olehku. Sebuah suara renyah keluar dari mulut Xian Yanqing. Xiao Qing, kemana saja kamu selama ini? Lu Mingfei berjalan mendekat, kaget di dalam hatinya. Dia baru saja merasakan bahwa kultivasi Xian Yanqing benar-benar telah mencapai ranah Raja Puncak. Ini terlalu menakutkan. Anda tahu, selama periode waktu ini, Lu Ming memiliki banyak petualangan, terutama di surga, di mana ia memperoleh sejumlah besar kristal esoteris, dan dengan tambahan hal-hal yang menentang surga seperti pohon pencerahan kuno, kultivasi Lu Ming dasar telah melonjak sepanjang jalan, mencapai tingkat ke-9 dari puncak Raja Bela Diri. Tapi Xian Yanqing bagus, basis kultivasinya sebenarnya satu tingkat lebih tinggi darinya, dia telah mencapai Raja Puncak, dan kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari Sheng Xingchen dalam pertarungan singkat barusan. Lu Ming tidak meledak dengan seluruh kekuatannya, tapi Xian Yanqing belum tentu dengan kekuatan penuh. Bagaimana dia berkultivasi? Apa? Merindukanku? Xian Yanqing menatap Lu Ming dengan mata besar, senyum muncul di sudut mulutnya. Tentu saja, kamu dan aku adalah suami istri yang sudah tua. Kamu tiba-tiba menghilang. Tentu saja aku memikirkannya. Aku tidak bisa memikirkan makanan dan minuman, dan aku tidak bisa tidur di malam hari. Lu Ming tertawa. Pergilah, siapa dengan suami dan istri lamamu? Hah, begitu kita bertemu, kamu akan mengambil keuntungan dariku. Xian Yanqing menatap Lu Ming dengan putih, dan rona merah muncul di wajahnya yang tersenyum, tetapi jauh di dalam matanya, dia juga sangat bahagia. Lama tak jumpa. Xiao Qing, sejujurnya, dari mana saja kamu? Seberapa kuat kultivasimu? Jika aku tidak bekerja terlalu keras, kamu akan melampauku kali ini. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei! Xian Yanqing menghela nafas, dengan mata yang rumit, dan berkata, aku pergi ke tempat yang tidak ingin aku kunjungi, jadi aku mencari kesempatan untuk keluar sekarang. Oh, apakah kamu merindukanku dan keluar untuk mencariku? Lu Ming terkekeh. Siapa yang merindukanmu? Cantik sekali. Wajah Xian Yanqing memerah lagi, dan dia memelototi Lu Ming. Tidak tahu malu, pria ini tidak tahu malu, cantik, jangan dengarkan dia, pria ini selalu mengatakan itu ketika dia melihat wanita cantik. Saat ini, Dandan berteriak, matanya berputar. Hah? Kura-kura kecil ini? Lu Ming, kapan kamu memelihara kura-kura kecil? Bukankah itu lucu? Xian Yanqing menatap Dandan dengan mata besar. Haha, cantik, dengarkan baik-baik. Kursi ini bukan kura-kura biasa. Kursi ini adalah kepala dari 10 binatang perang teratas. Ia memiliki kekuatan tempur yang tiada tara, mahir dalam astronomi dan geografi, dan cara prasasti. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Kebetulan kursi ini pendek dari sarang pelayan. Nak, apa yang kamu lakukan? Nak, kamu berani menamparku? Tidak masuk akal, aku menggigit, aku menggigit. Dandan memelototi Lu Ming, memamerkan giginya, dan tiba-tiba bergegas menuju Lu Ming, berniat untuk menggigit jari Lu Ming. Dengan sejumput jari Lu Ming, dia mencubit kepala Dandan dan mengangkatnya ke udara. Tungkai pendek Dandan terus meronta-ronta di udara, dan matanya hampir menyemburkan api. Melihat pada akhirnya, Lu Ming menurunkan Dandan. Ah, nak, kamu sudah habis, kamu benar-benar habis, kamu masih berani mencubit kepala kursi ini, kamu sudah habis. Dandan berteriak tanpa henti. Hei! Aku tidak punya obat mujarab akhir-akhir ini, jadi aku harus menggunakannya dengan hemat. Lu Ming menghela nafas. Teriakan Dandan berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan cangkang kura-kuranya terus naik dan turun, jelas karena marah. Senyum cekikikan Xian Yanqing bergetar hebat. Kamu kura-kura peliharaan kecil benar-benar menarik. Xian Yanqing tertawa. Cantik, kursi ini bukan hewan peliharaan, kursi ini adalah pertarungan 10 besar. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Ming mengeluarkan rumput spiritual tingkat 5 dan melemparkannya ke sana, dan Dandan tutup mulut. Xiao Qing, bagaimana kamu menemukanku? Lu Ming bertanya. Tidak mudah menemukanmu. Aku pertama kali pergi ke bagian timur istana Kaisar Tianshan dan berdiskusi dengan lelaki tua itu, Mu Sheng.
Lelaki tua itu keras kepala dan tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Kemudian, Jian Fengyun mengenaliku, dan lelaki tua itu berkata bahwa kamu telah kembali ke Kekaisaran Laisan. Jadi aku datang ke sini. Pertama, aku menemukan Huaci. Huaci berkata kamu berasal dari keluarga Lu. Aku datang ke keluarga Lu, dan aku kebetulan melihatmu di sini. Xie Nianqing menjelaskan. Lu Ming tersenyum kecut dan berduka untuk Mu Sheng. Tampaknya Xie Nianqing pasti mengacaukan bagian timur istana. Ayo pergi, kembali ke rumah Lu dulu, orang tuaku merindukanmu. Lu Ming sedikit tersenyum. Mengapa orang tuamu merindukanku? Mulut Xie Nianqing meringkuk, dengan senyum di wajahnya, matanya seperti air musim gugur. Dalam hampir 2 tahun, Xie Nianqing hampir berusia 20 tahun, dan dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Lekuk tubuhnya mencengangkan, dia telah memudar sedikit lebih dari sebelumnya, dan dia memiliki pesona yang sedikit lebih dewasa, kecantikannya mencengangkan. Sepertinya dia bahkan lebih cantik dari Mulan dan Qiu Yue. Keduanya berjalan berdampingan dan menuju ke rumah Lu. Di rumah keluarga Lu, Lu Ming dan Xie Nianqing mendarat di halaman. Ayah, Ibu, aku kembali. Teriak Lu Ming. Ming kembali. Di dalam ruangan, dua sosok keluar, itu adalah Lu Yuntian dan Li Ping. Setelah lebih dari 2 bulan, kultivasi Lu Yuntian telah sepenuhnya pulih ke tingkat seorang seniman bela diri yang hebat, dan telah melampaui sebelumnya, kultivasinya telah maju pesat, mencapai tingkat ke-7 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Hancurkan dan berdiri. Bakat Lu Yuntian sudah sangat tinggi, dia telah mengalami begitu banyak hal di tahun-tahun ini, hatinya yang kuat dan tak tergoyahkan, dan pemahamannya tentang seni bela diri juga sangat dalam. Kultivasi, kemajuan alami sangat mencengangkan. Selain itu, beberapa hari yang lalu, Lu Yuntian juga memahami kekuatan api. Lu Yuntian dan Li Ping melirik Lu Ming, lalu jatuh pada Xie Nianqing. Keduanya terkejut sesaat, dan kemudian mereka sangat gembira. Nona Nianqing, ini Nona Nianqing. Teriak Li Ping. Nianqing telah melihat paman, Bibi, selamat paman, kultivasimu telah pulih. Xie Nianqing memberi hormat, sekilas dia tahu bahwa kultivasi Lu Yuntian telah pulih. Hahaha, Nona Nianqing, kamu tidak perlu terlalu sopan. Sudah lama sekali. Aku meminta seseorang untuk menyiapkan jamuan untuk Nona Nianqing. Lu Yuntian tertawa. Terima kasih paman, kata Xie Nianqing. Hei, bagaimana kamu menjadi sangat sopan kali ini? Lu Ming menatap Xie Nianqing dengan heran. Dia tidak begitu sopan sebelumnya. Xie Nianqing sedikit tersipu, memelototi Lu Ming, dan berkata, aku ingin kamu mengurusnya. Haha. Lu Yuntian tertawa. Li Ping melirik Xie Nianqing dengan sepasang mata, terlihat sangat puas. Segera, jamuan datang, dan keempatnya duduk, mengobrol sambil makan. Bab 623 Kekacauan di Laut Bintang. Sehari kemudian, di luar kota Fenghuo, di puncak Cuyun, Lu Ming dan Xie Nianqing berdiri berdampingan. Lu Ming, setelah itu, apa rencanamu? Tanya Xie Nianqing. Bagaimana kalau keluar dari alam langit yang mendalam dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk mengalami dan berkultivasi? Maukah kamu ikut denganku? Mata Lu Ming dalam, seolah-olah dia bisa menembus banyak ruang, melihat ke kejauhan, matanya penuh antisipasi. Lagi pula, wilayah langit yang mendalam terlalu kecil, dunia luar lebih mengasyikkan. Di East Desolation Thousand Prablist, hanya ada satu bintang suci di Profound Sky Territory, dan masih berada di bawah. Bagaimana dengan jenius lainnya? Seberapa kuat itu? Rahmat macam apa itu? Lu Ming sangat ingin melihatnya, dan bertabrakan dengan talenta tak tertandingi itu untuk membuat dirinya lebih kuat. Mendengar kata-kata Lu Ming, sudut mulut Xie Nianqing sedikit melengkung, dan dengan senyum di wajahnya, dia berkata, oke, tentu saja aku ingin bersamamu. Aku belum memenuhi janji yang kubuat pada diriku sendiri di awal. Janji? Janji apa? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku mengalahkanmu, menginjak-injakmu, kamu tidak bisa melarikan diri. Xie Nianqing terkekeh. Lu Ming tersenyum kecut, cewek ini, masih ingat episode ini, sudah berapa lama? Tampaknya wanita benar-benar berpikiran sempit, dan ini terlalu pendendam. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Namun, masih ada rasa urgensi di hatinya.
Kemajuan Xian Yanqing sangat mencengangkan, jika dia membuat kemajuan lebih lambat, dia benar-benar akan dikalahkan oleh Xian Yanqing. Terlebih lagi, selama Xian Yanqing menghilang, seni bela diri yang dia latih berubah lagi, yang tampak lebih mencengangkan. Kemana dia pergi? Apakah dia membobol tempat rahasia, atau apakah dia kembali ke rumahnya sendiri? Jika itu adalah rumahnya sendiri, maka latar belakang keluarganya luar biasa. Lu Ming memandang Xian Yanqing, berpikir dalam hatinya. Tapi Xian Yanqing jelas tidak mau menyebutkan latar belakang keluarganya, jadi dia tidak bertanya. Apa yang kamu lihat? Xian Yanqing memutar matanya ke arahnya, dan kemudian matanya berkedip, seolah memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Lu Ming, apakah kamu menemukan rahasia harta karun Kaisar Wu yang ayahmu katakan saat itu? Apakah ini yang kamu bicarakan? Mata Xian Yanqing berbinar, dan pedang giok sepanjang jari muncul di tangannya, yang hampir persis sama dengan yang ada di tangan Lu Ming. Bersenandung. Bersenandung. Keduanya menyuntikkan energi sejati pada saat yang sama, dan pedang giok bersinar, dan masing-masing memiliki peta yang ditampilkan di pedang giok. Di peta, ada rute yang mengarah ke tujuan. Titik akhir keduanya sama. Tampaknya ada beberapa pedang giok ini, kata Lu Ming. Sejauh yang saya tahu, pedang giok ini seharusnya menjadi kunci harta karun Kaisar Wu. Seharusnya ada 9 dari mereka yang tersebar di seluruh tanah kehancuran timur. Hanya ketika ke-9-nya dikumpulkan, kita dapat menemukan kunci harta karun Kaisar Wu, kata Xian Yanqing. 9, maka kita hanya punya 2. Sepertinya harta Kaisar Wu hilang. Lu Ming tersenyum kecut. Tidak, 9, 8 telah lahir, kata Xian Yanqing. 8 dari 8? Bagaimana kamu tahu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, kamu mendapatkan pedang giok ini, bukankah kamu biasanya mempelajarinya? Xian Yanqing menatap Lu Ming tanpa berkata-kata. Ahem, aku belum melakukan banyak penelitian. Lu Ming terbatuk 2 kali karena malu. Dia benar-benar tidak melakukan banyak penelitian. Sebelumnya, dia fokus pada peningkatan kultivasinya dengan tujuan mengalahkan Sheng Xingchen. Setelah itu, dia fokus mempelajari cara prasasti dan pemurnian, dan dia benar-benar tidak banyak mempelajari pedang giok ini. Xian Yanqing melirik Lu Ming tanpa berkata-kata, dan berkata, lihat, apakah ada tulisan samar di gagang pedang giok ini? Lu Ming melihat dengan hati-hati, dan memang melihat beberapa tulisan samar. Ada 9 prasasti di atasnya, yang mewakili 9 kunci. Sekarang, 8 di antaranya bersinar, yang berarti 8 kunci telah lahir dan jatuh ke tangan orang yang berbeda. Dan peta ini, menunjuk ke titik akhir, berada di Laut Bintang Chaotic. Saya kira orang lain yang mendapatkan kuncinya pasti akan bergegas ke Laut Bintang Chaotic. Bagaimana kalau langsung ke Laut Bintang Chaotic? Kata Xian Yanqing. Apakah itu membuat kerusuhan Xinghai? Mata Lu Ming bergerak. Chaotic Xinghai sangat terkenal di Donghuang. Itu adalah laut dalam, luas dan tak terbatas, lebih dari 10 kali lebih besar dari Profound Sky Territory. Di lautan bintang yang kacau, ada titik-titik pulau, dan ahli seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya tinggal di wilayah laut itu. Oleh karena itu nama Xi, seperti yang terlihat dari namanya, kerusuhan mengacu pada bagian laut dalam ini, di mana kekacauan itu sangat kacau dan orang-orang jahat dan ganas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Karena tempat ini bukanlah wilayah Istana Kaisar Tianshan, atau wilayah Sekte Mayat Surgawi, atau wilayah Lembah Setan Langit. Sulit bagi beberapa pasukan tuan besar untuk menaklukkan tempat ini. Oleh karena itu, semua orang kuat yang menyinggung pasukan penguasa ini bersembunyi di lautan bintang yang kacau, dan tidak ada yang dapat ditemukan. Selain itu, di lautan bintang yang kacau balau, ada kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, membuat daerah ini sangat kacau dan penuh dengan pembunuhan, adalah hal yang lumrah untuk menghunus pedang dan membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain. Kamu tidak takut, kan? Xian Yanqing menatap Lu Ming dengan setengah tersenyum. Lu Ming tersenyum dan berkata, Chaotic Xinghai adalah yang kuinginkan. Lu Ming memiliki darah Kouon, dan tempat seperti ini adalah yang paling cocok untuknya. Oke, lalu kapan kamu berencana untuk pergi? Dalam 2 hari, kamu akan pergi. Sudah beberapa bulan sejak saya kembali, dan sekarang saatnya untuk pergi. 2 hari berlalu dengan cepat,
Lu Ming dan Xian Yanqing mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Meskipun pasangan itu sedikit enggan, mereka senang Xian Yanqing dan Lu Ming pergi bersama. Hanya dengan jalan-jalan bersama kita bisa dengan cepat meningkatkan hubungan kita kan? Desir. Desir. Dua lampu pelangi menembus langit dan menghilang di ujung langit. Kecepatan mereka berdua luar biasa cepat. Setelah beberapa hari, mereka tiba di kota Tianxuan. Dengan reputasi Lu Ming saat ini, bukanlah hal yang mudah untuk mengambil susunan teleportasi lintas domain. 2 hari kemudian, Lu Ming dan Xian Yanqing menginjakkan kaki di susunan teleportasi lintas domain. Arai teleportasi lintas domain membentuk pusaran besar, dan dengan kilatan cahaya, sosok keduanya menghilang dari altar. Domain Yunfeng adalah domain besar yang dekat dengan lautan bintang yang kacau, dan wilayahnya sangat luas. Namun, di domain besar ini, kekuatan Istana Kaisar Tianshan tidak menutupi langit dengan satu tangan. Beberapa kekuatan kuat telah membentuk kekuatan di sini, seperti Istana Kaisar Tianshan, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Setan Langit. Mereka juga telah membuat susunan transmisi lintas domain. Untuk pergi ke Chaotic Star Sea, Anda harus berteleportasi ke sini terlebih dahulu, lalu terbang ke Chaotic Star Sea. Namun, Lu Ming dan Xian Yanqing memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum pergi ke Chaotic Xinghai. Tepatnya, Xian Yanqing yang ingin merebut harta dari sebuah kekuatan di wilayah Yunfeng. Susunan teleportasi lintas domain di Istana Kaisar Tianshan di domain Yunfeng menyala dengan cahaya, dan dua sosok muncul. Itu adalah Lu Ming dan Xian Yanqing. "Nest, biaya ini terlalu mahal," teriak Lu Ming dengan sakit hati. Ada 23 domain besar antara domain langit yang mendalam dan domain Yunfeng, dan biaya transfernya adalah 1,5 juta kristal roh kelas atas per orang. 2 orang, total 3 juta kristal roh berkualitas tinggi. Untuk menunjukkan kejantanannya, Lu Ming secara alami membayar dari sakunya, dan pada akhirnya dia sangat patah hati. Sekarang, dari semua miliknya, hanya tersisa lebih dari 3 juta kristal roh berkualitas tinggi. Tampaknya kita harus menemukan cara untuk mendapatkan beberapa kristal roh berkualitas tinggi. Jika tidak, apalagi menyerang Raja Puncak, bahkan menggunakannya tidak akan cukup. Lu Ming berpikir dalam hati. Bab 624 Akademi Alkimia Laut Awan. Keduanya meninggalkan wilayah Istana Kaisar Tianshan, berubah menjadi 2 sinar cahaya, dan menuju ke barat. Akademi Pil Yunhai sangat terkenal di domain Yunfeng. Selain dari beberapa kekuatan penguasa seperti Istana Kaisar Tianshan, itu adalah kekuatan yang sangat terkenal. Faksi ini terutama berfokus pada alkimia, dan seni alkimia sangat terkenal, dan pil yang disulingnya juga dicari oleh orang-orang. Poin kuncinya adalah reputasi, dan reputasi Yunhai Danyuan sangat baik. Setiap bulan, Akademi Pil Yunhai akan membuka pintu Akademi Alkimia prajurit yang menyukai alkimia dapat memasuki Akademi Alkimia Yunhai dan belajar selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, akan ada Master Alkimia di Akademi Alkimia Yunhai yang memberikan pengalaman dan keterampilan alkimia, yang semuanya gratis. Hal ini juga karena Yunhai Danyuan dapat bertahan di bawah pengaruh beberapa tuan besar, dan itu sangat bergizi, dan kekuatannya semakin kuat dan kuat. Dan tujuan mereka adalah pergi ke Akademi Pil Yunhai dan merebut harta karun Akademi Pil Yunhai, buah iblis langit. Ahem, sepertinya tidak baik bagi kita untuk merebut harta orang lain tanpa alasan. Di tengah jalan, Lu Ming terbatuk beberapa kali. Naming lebih berprinsip sebagai manusia, kecuali dia adalah musuh, dia tidak akan mengambil harta orang lain tanpa alasan. Terlebih lagi, faksi ini memiliki reputasi yang relatif baik. Saya merugikan orang-orang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Akademi Pil Yunhai ini sebagus rumor di luar? Itu hanya tipuan oleh orang-orang Akademi Pil Yunhai untuk menipu dunia. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Apa yang dilakukan Akademi Pil Yunhai ini secara diam-diam dapat dikatakan membuat marah manusia dan dewa, yang keterlaluan. Kata Xian Yanqing, cahaya dingin melintas di matanya. Bagaimana kamu mengatakannya? Lu Ming bertanya. Ikut aku akan mengajakmu melihat-lihat. Xian Yanqing berkata, keduanya terbang jauh, beberapa hari berlalu dalam sekejap. Pada titik ini, kami telah mencapai lingkup pengaruh Yunhai Danyuan. Keduanya mendarat di pegunungan, lalu berjalan maju dengan berjalan kaki. Di depan mereka ada sebuah kota kecil,
tempat tinggal sebagian besar orang biasa, dan ada juga beberapa prajurit tingkat rendah. Keduanya berjalan di sekitar kota. "Ya, apakah kamu melihat sesuatu?" Xian Yanqing bertanya. Lu Ming melihat sekeliling, alisnya berkerut semakin kencang. Orang-orang di kota kecil ini sangat aneh. Kebanyakan dari mereka memiliki energi dan darah yang rendah, terutama anak-anak, yang energi dan darahnya bahkan lebih rendah, kata Lu Ming. Itu benar, apakah kamu tahu kenapa? Xian Yanqing bertanya. Mata Lu Ming berkilat. Selama periode waktu ini, cara penulisan dan penyempurnaannya telah membuat kemajuan besar, dan penglihatannya secara alami berbeda. Dia memikirkan kemungkinan. Jika demikian, Yunhai dan Yuan hanyalah sekelompok setan rakus dan sampah. Tidak hanya kota kecil ini, tetapi dalam jarak 1 juta mil dari Yunhai dan Yuan, semua kota dan desa yang agak terpencil berada dalam situasi yang sama. Sebagian besar penduduk desa ini adalah orang biasa, prajurit tingkat prajurit terkuat, yang tidak pernah bepergian terlalu jauh dalam hidup mereka. Mereka berpikir bahwa batas seseorang adalah sekitar 30 tahun. Xian Yanqing tersenyum dingin. Wajah Lu Ming juga sangat suram. Orang-orang ini jelas dapat hidup sampai usia 80 atau 90 tahun, tetapi karena energi darah bawaan mereka diekstraksi ketika mereka masih bayi, harapan hidup mereka sangat berkurang, dan mereka berpikir bahwa setiap orang hanya dapat hidup sampai usia 30 tahun. Ini? Yunhai dan Yuan, kegiatan rahasia jauh lebih dari ini. Mereka menggunakan energi darah bayi ini untuk memurnikan pil, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada beberapa pejuang yang berlatih seni bela diri jahat di Laut Bintang Chaos, menghasilkan keuntungan besar. Xian Yanqing menjelaskan bahwa sepertinya dia telah menyelidiki Akademi Yunhai dan dengan sangat jelas. Ayo pergi, aku ingin bertemu Yunhai dan Yuan ini sebentar. Niat membunuh di mata Lu Ming telah menghilang, tetapi nadanya sangat dingin. Yunhai dan Yuan terletak di pegunungan yang megah, di sini momentumnya luar biasa, megah, penuh aura, dan seindah negeri dongeng. Yunhai dan Yuan sebenarnya adalah sebuah keluarga, itu adalah keluarga Yun, karena sering membuka gerbang gunung untuk mengajari orang lain seni alkimia, sehingga disebut Yunhai dan Yuan nanti, konon kepala keluarga Yun adalah orang yang kuat di alam laut spiritual. Secara alami, Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa masuk begitu saja, mereka berencana untuk menyelinap masuk terlebih dahulu dan memeriksa situasinya sebelum berbicara. Dalam beberapa hari terakhir, kota Yunhai di depan gerbang gunung Akademi Pil Yunhai menjadi semarak. Karena Akademi Alkimia Yunhai membuka gerbangnya setiap bulan, dan waktu untuk mengajar alkimia telah tiba. Pejuang yang tertarik dengan alkimia dari seluruh wilayah Yunfeng telah berkumpul di sini, dan bahkan ada orang dari wilayah besar lainnya. Kebetulan keduanya datang ke sini. Besok, saat gerbang Yunhai dan Yuan dibuka, keduanya mulai berkeliaran di kota Yunhai. Sepanjang jalan, itu menyebabkan orang yang lewat melihat ke samping. Itu terutama disebabkan oleh kecantikan Xian Yanqing, wanita cantik seperti itu jarang ada di dunia. Gadis, apakah kamu juga akan belajar alkimia di Akademi Alkimia Yunhai? Seorang pria muda yang ramping dan tampan berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, matanya tertuju pada Xian Yanqing, memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala. Xian Yanqing meliriknya, wajahnya dingin, dan dia tidak menjawab. Gadis ini, Gu Wasu, adalah tuan muda dari keluarga alkimia. Ini pasti pertama kalinya gadis itu datang ke kota Yunhai, kan? Jika kamu tidak keberatan, aku ingin mengajakmu berkeliling kota Yunhai. Pemuda itu melanjutkan, melaporkan dirinya sendiri latar belakang keluarganya, matanya tertuju pada Xian Yanqing tanpa berkedip. Adapun Lu Ming, dia mengabaikannya secara langsung. Keluar! Xian Yanqing mengerutkan kening, dan mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Wajah Gu Wasu menjadi gelap dalam sekejap, Xian Yanqing benar-benar menyuruhnya pergi. Tidak ada wanita yang berani berbicara dengannya seperti itu. Dengan lambaian lengan bajunya, Gu Wasu melangkah pergi sebelum pergi. Gu Wasu menatap Lu Ming dengan tatapan membunuh. Lu Ming tersenyum pahit, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung terlibat. Tapi dia juga mengenal Xian Yanqing, ketika pemuda itu datang untuk menyapa, dia tahu itulah hasilnya. Keduanya terus berjalan-jalan sebentar, menemukan restoran untuk makan, dan kemudian menemukan penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya,
Tiba saatnya Yunhai dan Yuan membuka gerbang gunung. Luming dan Xian Yanqing meninggalkan kota Yunhai dan menuju Yunhai dan Yuan. Memasuki Yunhai dan Yuan sangat sederhana, cukup isi informasi dasar dan Anda bisa masuk. Luming menemukan bahwa kali ini, sekitar beberapa ratus orang memasuki Akademi Yunhai dan untuk belajar. Bab 625, Awan Begonia. Semuanya, selanjutnya, kalian akan belajar alkimia di Yunhai dan Yuan selama 3 bulan. Kalian semua harus memiliki dasar alkimia. Pada saat itu, Yunhai dan Yuan akan memiliki seorang guru dengan alkimia tingkat lanjut untuk menjelaskannya kepada kalian. Tentu saja, kalian juga dapat berkomunikasi dengan guru. Seorang pria kurus parubaya muncul di depan semua orang dan dengan lantang memperkenalkannya kepada semua orang. Ini masih awal, jadi izinkan saya menunjukkan halaman depan Akademi Pil Yunhai. Ada juga beberapa pil jadi di sana. Anda bisa belajar satu sama lain, kata pria parubaya itu. Setelah itu, dia memimpin kerumunan ke belakang. Kerumunan mengikuti dari belakang. Luming melihat sekeliling dan menemukan ada ratusan dari mereka, pria, wanita, tua dan muda, sangat beragam, datang dari segala arah. Semua orang mengikuti pria parubaya itu dan berjalan santai, mengunjungi halaman depan. Halaman depan sangat luas, terdiri dari beberapa puncak besar, penuh dengan istana, pavilion, DLL, dan aroma obat dapat tercium samar-samar. Di beberapa tempat, ladang obat bahkan dibuka, dengan berbagai ramuan ditanam di atasnya. Ladang obat-obatan ini semuanya dijaga oleh orang-orang khusus. Orang-orang ini baik dalam konsepsi artistik air atau konsepsi artistik kayu, dan mereka sempurna untuk membudidayakan ramuan. Luming, nanti harus ada penilaian untuk menguji keterampilan alkimia, bisakah kamu melakukannya? Xian Yanqing bertanya dengan suara rendah. Seharusnya baik-baik saja, kata Luming. Dalam cara pemurnian prasasti, ada preferensi yang berbeda, dan ada beberapa cabang utama, seperti mereka yang lebih condong ke alat pemurnian, mereka yang lebih condong ke alkimia, atau mereka yang lebih condong ke prasasti formasi besar. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu untuk menggunakan api spiritual, Anda perlu menggunakan prasasti. Selama periode ini, prasasti Luming tidak lagi menjadi masalah sama sekali, jumlah prasasti dari level 1 hingga level 3 yang dia kuasai, bahkan monster tua yang telah mempelajari prasasti selama ratusan atau ribuan tahun, akan merasa malu. Untuk alkimia, tidak hanya prasasti yang cukup, tetapi juga identifikasi ramuan dan resepnya. Dalam 2 bulan terakhir, Luming juga mempelajari lebih dari selusin metode pemurnian elisir yang paling umum dari dandan. Selama Anda tidak menguji pil yang terlalu sulit untuk dimurnikan, Luming yakin itu akan baik-baik saja. Benarkah? Xian Yanqing skeptis. Dalam kesannya, Luming adalah seorang seniman bela diri murni, dan dia tidak mendapat bantuan untuk mengolah prasasti. Apakah kamu sudah menyalakan api spiritualmu? Xian Yanqing bertanya. Nyalakan, beberapa bulan yang lalu. Luming menjawab dengan jujur. Hanya beberapa bulan? Xian Yanqing cemberut. Tetapi hal baiknya adalah meskipun Anda gagal dalam alkimia, Anda tidak akan dikeluarkan, dan Anda masih dapat tinggal dan belajar, tetapi perlakuannya akan berbeda. Orang-orang melewati jembatan kecil dan air yang mengalir, berjalan melewati pavilion, dan mengikuti pria paruhbaya itu ke sebuah aula besar. Begitu semua orang datang ke aula, mereka bisa mencium aroma obat. Di aula utama, ada rak satu demi satu, di rak ada beberapa kotak batu giok kecil, di mana pil diletakkan. Ramuan ini semuanya disempurnakan oleh para murid Institut Alkimia Yunhai. Anda dapat mengunjungi mereka dan bersaksi tentang keterampilan alkimia Anda, kata pria paruhbaya itu. Semua orang menonton sesuka hati di aula. Luming dan Xian Yanqing juga menonton. Ramuan di sini berkisar dari kelas 1 hingga kelas 4, masing-masing penuh warna, berputar-putar, dengan aroma obat yang tajam membuat orang merasa nyaman setelah menciumnya. Di permukaan banyak pil, ada tulisan tipis yang terukir di atasnya, yang terlihat sangat indah. Jin Huan, Pei Yuan dan Mu Huan dan Luming melihat setidaknya lusinan pil yang berbeda. Pil ini penuh dan bulat warnanya dan kemurniannya tinggi. Sayangnya, ukiran prasastinya masih sedikit, sehingga peleburan ramuannya belum mencapai tingkat yang sempurna, dan khasiat obatnya juga tidak baik.
Lu Luming mengambil pil Pei Yuan, melihatnya, dan berbisik sambil melihatnya. Apakah itu buruk? Apakah itu benar atau tidak? Di samping itu, Xian Yanqing sedikit terdiam. Lu Ming baru mengenal Ming Lian selama beberapa bulan. Bisakah dia benar-benar memahami apakah pil ini baik atau buruk? HMPH itu benar-benar tidak tahu malu. Sebagian besar pil ini disempurnakan oleh murid elit Akademi Pil Yunhai. Mereka penuh dan prasastinya juga sangat dalam. Masing-masing pil ini adalah produk yang bagus. Bahkan jika saya pergi ke pemurnian adalah di paling sedikit lebih baik dari ini, apa yang kamu tahu? Sebuah suara sarkastik terdengar. Lu Ming mengikuti suara itu dan melihat seorang pria muda berjubah biru, menatapnya dengan seringai. Pemuda berjubah biru ini persis Gu Huasu yang ingin memulai percakapan dengan Xian Yanqing kemarin. Setelah selesai berbicara, Gu Huasu menoleh untuk melihat Xian Yanqing, dan berkata, "Nak, temanmu benar-benar tidak sebaik itu. Kamu tidak memiliki apa-apa selain retorika, dan tidak ada materi nyata. Gadis, aku menyarankan kamu untuk melakukannya segera mungkin. Lebih baik menjauh darinya." Xian Yanqing dengan santai melirik Gu Huasu, dan berkata dengan ringan, "Dengan siapa aku, dan apa hubungannya denganmu?" Gu Hua mendengus dingin dan berjalan ke sisi lain. Lu Ming sedikit terdiam, pria ini benar-benar sakit. Semua orang menonton di aula utama sebentar, dan sekitar setengah jam kemudian, pria parubaya itu berkata, "Oke, sudah hampir waktunya, kalian semua ikut aku." Semua orang mengikuti pria parubaya itu ke sebuah kotak. "Lihat, Nona Yun Haitang ada di sini." Pada saat ini, seseorang menunjuk ke langit dan berteriak. Lu Ming melihat ke langit, dan di langit, 3 sosok datang dari langit. Di tengah, adalah seorang wanita muda. Wanita ini, berusia 20-an, sangat cantik, dengan rok kasa merah ketat yang menggambarkan sosok kebanggaannya dengan cara yang mendebarkan. Ini adalah keindahan yang menakjubkan, kebanyakan pria akan tergoda saat melihatnya. Di samping wanita ini, berdiri 2 lelaki tua, dan kedua lelaki tua ini memancarkan aura yang kuat. Raja Dacheng. Mata Lu Ming bergerak, dan dia melihat bahwa kedua lelaki tua itu adalah Raja Dacheng. Namun, di antara ketiganya, wanita muda itu jelas-jelas adalah kepala. Ketiganya mendarat di atas alun-alun, dan terjadi keributan di antara kerumunan. Sebagian besar pria, tanpa memandang usia, menatap Yun Haitang dengan mata berapi-api. "Aku tidak menyangka kali ini, Nona Yun Haitang benar-benar menerima kami secara langsung. Mungkinkah kali ini, dialah yang bertukar pikiran tentang alkimia dengan kami? Hebat sekali. Benarkah Nona, kamu sudah sangat tua, kamu masih tidak punya harga diri? Pria-pria bau ini." Di tempat kejadian, beberapa wanita memandang pria-pria itu dengan jijik. "Bagaimana? Bukankah dia cantik?" Xian Yanqing menatap Lu Ming dan bertanya. "Indah sekali." Lu Ming tersenyum. "HMPH." Mulut Xian Yanqing mulai melengkung. "Namun, dibandingkan denganmu, itu masih jauh di belakang." Lanjut Lu Ming. Bab 626 Penilaian Alkimia. Xian Yanqing tersipu, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. "Namun, jika dia benar-benar bertanggung jawab memimpin kelompok kita kali ini, kita bisa mulai dengan dia?" Xian Yanqing melanjutkan. "Oh, bagaimana kamu mengatakannya?" Lu Ming sedikit penasaran. Keduanya berbicara melalui transmisi suara, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. "Saya telah menanyakan bahwa beberapa harta penting Yunhai dan Yuan disembunyikan di gua bawah tanah di gunung belakang, tetapi gua bawah tanah ini penuh dengan formasi prasasti. Dan hanya token prasasti yang disempurnakan oleh Yunhai dan Yuan yang dapat masuk, dan token semacam ini, seluruh Yunhai dan Yuan, totalnya hanya 10 Yuan, semuanya ada pada beberapa orang penting di Yunhai dan Yuan. Dan orang-orang penting itu, kebanyakan dari mereka sedang mundur, dan mereka tidak dapat ditemukan sama sekali, tetapi sejauh yang saya tahu Anda tahu, Yun Haitang ini memegang token prasasti. Selama kita mendapatkan token itu, kita bisa menyelinap ke tempat harta karun Yunhai dan Yuan dan mengeluarkan buah iblisnya. Tentu saja tidak buruk membawa beberapa harta lainnya bersama kami." Xian Yanqing tersenyum dan mengirim transmisi suara ke Lu Ming. "Oh." Lu Ming mengangguk, memikirkan cara mendapatkan token prasasti. "Tenang." Yun Haitang berbicara, suaranya sangat manis sehingga membuat orang merasa manis di hati.
Bagi pria, itu pasti senjata pembunuh. Benar saja, mata banyak orang menjadi lebih panas. Termasuk Gu Huasu itu, nyala api di matanya bisa membakar Yun Haitang bersama Buddha. Kali ini, kamu akan belajar selama 3 bulan, dan aku akan bertanggung jawab untuk itu. Yun Haitang berkata, lalu berkata, tentu saja, aku juga tahu bahwa beberapa dari kamu sudah sangat ahli dalam alkimia, mungkin jauh lebih banyak dari Haitang, jadi saya tidak berani menjadi guru. Di masa depan, kami akan bertukar pengalaman alkimia satu sama lain dan membuat kemajuan bersama. Ini adalah hal yang paling penting. Yun Haitang tersenyum manis dan berkata dengan sangat sopan. Nona Haitang rendah hati. Tidak seorang pun di distrik Yunfeng yang mengetahui pencapaian alkimia Anda. Saya harap Anda dapat berkomunikasi lebih banyak dengan Nona Haitang di masa depan. Nona Haitang, saya keturunan keluarga Liu. Saya harap Nona Haitang dapat memberi Anda beberapa petunjuk. Tapi Yun Haitang hanya mengangguk sambil tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, Yun Haitang berbicara lagi, dan berkata, oke, menurut aturan, ada penilaian alkimia. Tidak ada tujuan lain. Saya hanya ingin melihat tingkat alkimia Anda dan bidang mana yang Anda kuasai. Di masa depan, komunikasi akan lebih efektif. Apakah Anda punya pendapat? Tidak, tentu saja. Semua orang berteriak keras. Beberapa orang bahkan mulai bersiap, siap tampil baik dan menarik perhatian Yun Haitang. Hehe, sampah ini juga ingin menarik perhatian Nona Haitang. Mereka sangat ingin makan daging angsa. Menurutku, di antara kelompok orang ini, tidak ada seorang pun di kelompok alkemis ini yang bisa menandingi alkimia Brother Gu. Keluarga Gu sangat kuat di wilayah Yunfeng, jadi tentu saja banyak orang ingin menyanjung Gu Huasu. Gu Huasu tampak bangga dan bangga. Menurutnya, orang-orang saat ini semuanya setengah level, dan keluarga kunonya profesional dalam alkimia. Di wilayah Yunfeng, reputasinya hanya sedikit lebih rendah daripada sekolah alkimia Yunhai. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada keterampilan alkimia. Penilaiannya sangat sederhana, cukup sempurnakan pil Peiyuan dan berikan padaku. Yun Haitang memperkenalkan. Kemudian, beberapa murid Akademi Pil Yunhai mempersembahkan tungku alkimia dan meletakkannya di alun-alun, dan masing-masing dari mereka memiliki ramuan untuk memurnikan pil Peiyuan. Tungku alkimia dan ramuannya sama. Selanjutnya, saatnya menguji alkimia. Luming dan Xian Yanqing datang ke dua tungku alkimia dengan santai. Tetapi menemukan bahwa Gu Huasu juga datang ke sisi keduanya. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja, mungkin karena dia ingin pamer ke Xian Yanqing dan Luming. Oke, ayo mulai sekarang, waktu, setengah jam. Yun Haitang mengumumkan setelah semua orang memilih tungku alkimia. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, semua orang berkonsentrasi dan mulai menyempurnakan. Di alun-alun, gumpalan api spiritual muncul, dan panas mulai meningkat. Saya tidak berharap untuk memperbaiki pil Peiyuan. Saya beruntung. Luming tersenyum. Peiyuan pil adalah ramuan yang sangat umum, ini adalah ramuan tingkat kedua, di antara ramuan yang dikuasai oleh Luming, kebetulan ada pil Peiyuan. Luming tidak terburu-buru untuk mulai memurnikan, tetapi melihat sekeliling. Ditemukan bahwa setiap orang berkonsentrasi untuk memanipulasi api roh dan memurnikan ramuan itu. Hah? Gadis ini sebenarnya adalah penyuling prasasti tingkat 4. Aku tidak tahu. Luming memperhatikan bahwa api hijau di tangan Xian Yanqing menghilang dalam sekejap. Api spiritual hijau melambangkan penyulingan prasasti tingkat keempat. Budidaya penyulingan prasasti lebih sulit dan lebih lambat daripada pelatihan seni bela diri, sangat bagus untuk dapat mencapai tingkat keempat penyulingan prasasti pada usia ini. Intinya, kemajuan Xian Yanqing dalam seni bela diri bahkan lebih mengerikan. Luming menemukan bahwa ada juga api hijau di tangan Gu Huasu yang menghilang dalam sekejap. Dia juga seorang penyuling prasasti tingkat 4, tidak heran dia sangat bangga. Kalau begitu ayo mulai juga. Luming tersenyum, menggulung esensi aslinya, membuka tutup tungku alkimia, Luming menepuk tungku alkimia, dan sinar api spiritual kuning menghilang dalam sekejap, mengalir ke tungku alkimia, mulai memanaskan tungku. Tepat ketika Luming memulai alkimia, Yun Haitang di atas alun-alun tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melihat ke arah Luming. Api spiritual yang kuat, api spiritual yang murni.
Meskipun orang ini hanya pemurni prasasti tingkat ketiga, jenis api yang dia gunakan tidak sepele. Selain itu, jumlah lampu spiritual yang dinyalakan juga tidak sepele. Untuk masing-masing level, pasti ada 4. Di atas, atau bahkan, mencapai 5. Pikiran Yun Haitang berubah tajam, matanya yang indah menatap tajam ke sisi Luming, bersinar terang. Namun, dia tidak berpikir bahwa Luming mungkin menyalakan lebih dari 6 lampu spiritual untuk setiap level, karena itu sudah menjadi pemurnian Ming sejati, dan terlalu sulit untuk mencapai pemurnian Ming sejati. Jika Anda ingin menjadi pemurni prasasti sejati, itu tidak berarti Anda harus menyalakan 6 lampu spiritual pada tingkat tertentu, Anda harus menyalakan lebih dari 6 lampu spiritual di setiap tingkat. Tanpa sepengetahuan Luming, dia telah menarik perhatian Yun Haitang, dan dia berkonsentrasi pada alkimia. Setelah beberapa saat, tungku alkimia memanas, dan dia menggulung esensi aslinya dan mulai memasukkan berbagai ramuan. Urutan memasukkan ramuan juga sangat khusus, waktu dan waktu antara satu sama lain perlu dipahami secara akurat. Luming memasukkannya satu persatu, dan setelah semua ramuan dimasukkan, dia menutup tutup tungku alkimia, terus memasukkan api spiritual, dan mulai memurnikan. Setelah beberapa saat, ada aroma obat yang kuat keluar darinya. Pada titik ini, Anda dapat mulai memadatkan pil. Ini adalah langkah yang paling penting. Untuk memadatkan pil, seseorang perlu menggunakan prasasti untuk memadatkan pil. Semakin baik dan indah prasastinya, semakin baik perpaduan obat yang disempurnakan, dan semakin baik efek obatnya menjadi. Bab 627 Pil Limbah. Luming mulai mengukir prasasti dengan jari-jarinya di udara, dan prasasti itu terbang ke tungku dan menghilang. Teknik prasasti yang luar biasa. Di atas alun-alun, mata Yun Haitang berbinar lagi. Luming memusatkan perhatiannya, satu demi satu prasasti terbang ke tungku pil. Setelah beberapa saat, aroma obat tidak lagi keluar dari tungku pil. Selesai. Luming menunjukkan senyum. Segera, dia membuka tungku pil, mengeluarkan pil itu, dan meletakkannya di atas piring batu giok. Luming melihat sekeliling, dan menemukan bahwa orang lain juga mulai membuka tungku untuk meminum pil. Haha, ini ramuan yang kamu sempurnakan. Omong kosong macam apa ini? Lemparkan ke jalan, tidak ada yang akan mengambilnya. Pada saat ini, tawa mengejek terdengar, dan Gu Huasu memegang piring batu giok di sampingnya. Di piring batu giok adalah ramuan yang telah dia sempurnakan, dan dia berjalan menuju Luming. Dengan jijik melirik ramuan di piring giok Luming, dan berkata dengan sinis, warnanya tidak seragam, jelas waktu memasukkan ramuan itu salah, dan apa-apaan kamu, ada tulisan di ramuan itu. Kamu bisa, aku tidak melihatnya, dan tidak ada bau obat yang keluar. Kamu jelas-jelas pil buangan, haha, kamu bahkan tidak bisa mengetahui tulisannya. Gu Huasu tertawa, menunjukkan penghinaan. Tawanya menarik perhatian orang lain di sekitarnya, dan mereka semua melihat pil Luming. Benar saja, bahkan tidak ada satupun prasasti, dan tidak ada bau obat. Ini benar-benar alkimia yang sia-sia. Orang ini sama sekali tidak tahu cara membuat alkimia. Apa yang kamu lakukan di sini? Potong, aku sering melihat orang seperti ini, Nona Haitang. Bagaimana menurutmu orang seperti itu? Orang-orang di sekitar melihat ramuan Luming dan berbisik. Gu Xiao, orang ini jelas seorang pesolek yang tidak tahu cara membuat alkimia, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Gu Xiao? Di sebelah Gu Huasu, beberapa anak muda bertepuk tangan lagi. Meskipun menyanjung, jangan katakan itu, apa yang mereka katakan itu benar, pil Peiyuan yang disempurnakan oleh Gu Huasu memang pilihan terbaik. Ketika orang lain di sekitar melihat ramuan yang disempurnakan oleh Gu Huasu, mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, itu tidak sebagus milik Gu Huasu. Luming, abaikan mereka. Xian Yanqing berjalan mendekat, melihat pil Luming, dan berkata dengan lembut. Pendapatnya mirip dengan pendapat orang lain, tetapi dia tahu bahwa Luming baru saja terpapar cara Ming Lian selama beberapa bulan, dan itu normal untuk memperbaiki pil yang tidak berguna. Lagi pula, fokus utama Luming adalah berlatih seni bela diri. Luming menyentuh hidungnya, tersenyum, dan tidak banyak bicara. Oke, kalian bawa semua pil kalian dan tanda tangani, perintah Yun Haitang. Semua orang mengambil alkimia yang telah disempurnakan, memasukkannya ke dalam botol giok, dan menandatangani nama mereka di label botol giok. Oke, hari ini,
Kalian semua ikuti Dia Chon Feng untuk menemukan asrama masing-masing, dan berkumpul di sini besok pagi, kata Yun Haitang. Setelah itu, semua orang mengikuti pria parubaya itu untuk mencari akomodasi sendiri. Setelah semua orang pergi, Yun Haitang segera mengeluarkan botol giok, dan nama botol giok itu persis Luming. Yun Haitang menuangkan ramuan yang disempurnakan oleh Luming, dan mengamatinya dengan cermat. Begonia, yang ini jelas pil buangan, apa menariknya? Di samping, kata dua pria tua. Pil limbah? Paman, kali ini, kamu melewatkannya. Yun Haitang tersenyum sedikit, dan ekspresi takjub muncul di matanya. Oh. Kedua lelaki tua itu sedikit bingung, dan dengan hati-hati melihat ramuan yang disempurnakan oleh Luming. Melihat lebih dekat, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah, menjadi sedikit bermartabat, dan perlahan, dari bermartabat menjadi kagum. Sungguh teknik prasasti yang brilian, obat mujarab yang murni. Kedua lelaki tua itu berseru serempak. Kedua paman dapat melihat bahwa warna ramuan ini benar-benar tidak rata di permukaan, dan waktu penambahan ramuan tidak terlalu tepat, tetapi ramuan itu sangat murni, hampir tidak ada kotoran. Tidak ada jejak aroma obat yang keluar. Setelah selesai berbicara, nyala api cian muncul di antara jari-jari Yun Haitang, dan nyala api cian mewakili penyuling prasasti tingkat kelima. Yun Haitang, yang baru berusia 20-an, telah mencapai tingkat kelima dari pemurnian prasasti, yang luar biasa. Api spiritual biru mengalir dari permukaan elisir, dan prasasti muncul di permukaan elisir, dan prasasti itu terjalin, sangat harmonis dan indah. Mata kedua lelaki tua itu melebar, dan kekaguman mereka semakin kuat. Luming ini menarik. Sudut mulut Yun Haitang menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan, dan sepertinya ada sedikit keserakahan dalam senyuman ini. Adapun pil lainnya, Yun Haitang tidak melihatnya sama sekali, dia tidak tertarik. Halaman pil Yun Hai sangat besar, setiap orang memiliki halaman kecil, dan lingkungannya tidak buruk. Berjalan ke ruangan di halaman, Luming duduk bersila, menjalankan pikiran meditasi, dan mulai berlatih api spiritual. Sekarang, kultivasi Luming telah mencapai kemacetan, dan 3 guru Dewa Naga juga telah dikultivasi dengan sempurna, dan 9 naga menginjak langit. Terlalu sulit untuk berkultivasi ke langkah kelima, dan itu tidak akan tercapai dalam waktu singkat. Langkah kelima dari 9 naga menginjak langit, kekuatannya setara dengan tingkat ke-6 dari seni bela diri tingkat rendah dewa, dan itu sangat menakutkan. Keterampilan bela diri, di atas tingkat surgawi, adalah tingkat setengah dewa, dan dapat dibagi menjadi tingkat rendah dan tingkat tinggi. Di atas tingkat setengah dewa adalah tingkat dewa. Oleh karena itu, Luming sekarang menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih cara prasasti. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Keesokan harinya, semua orang masih berkumpul di alun-alun. Luming dan Xian Yanqing berkumpul, dan tak lama kemudian ratusan orang hadir. Di langit, 2 sosok datang dari langit. Seorang pria dan seorang wanita. Gadis itu tentu saja adalah Yun Haitang. Dan pria itu, sekitar 25 atau 6 tahun, sangat tampan, dengan sedikit kesombongan di wajahnya, datang berdampingan dengan Yun Haitang, dan mendarat di langit di atas alun-alun. Itu jenius tak tertandingi dari Yun Hai dan Yuan, yang disebut Yun Chong Sheng. Apakah itu alkimia atau seni bela diri, dia sangat kuat. Dia jenius di Yun Hai dan Yuan kedua setelah Yun Haitang. Dan, ayahnya adalah kepala keluarga Yun, kekuatan besar di alam Ling Hai. Semuanya. Yun Haitang memanggil dengan lembut, dan adegan itu menjadi sunyi. Kemarin, saya telah melihat semua pil yang Anda saring. Benar saja, beberapa dari Anda benar-benar pandai memurnikan pil. Haitang sangat mengaguminya. Dalam hal memberikannya, saya tidak berani menganggapnya serius. Kali ini, kami terutama berkomunikasi dan meningkatkan satu sama lain. Yun Haitang sedikit tersenyum, dan melanjutkan, dan kali ini, Haitang memutuskan bahwa di antara kalian, yang memiliki keterampilan alkimia terbaik dapat memasuki halaman lain Haitang kapan saja, dan mendiskusikan seni alkimia bersama dengan teknik Haitang. Bab 628 Aku kehilangan muka di rumah. Begitu ucapan ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Di antara mereka, seseorang secara tak terduga menarik perhatian Yun Haitang, dan bisa memasuki halaman lain Yun Haitang sesuka hati, dan mendiskusikan teknik alkimia dengannya. Ini melambangkan apa?
Ini berarti Yun Haitang menempatkan orang ini sejajar dengannya. Lebih penting lagi, dapat memasuki halaman lain Yun Haitang kapan saja. Yang disebut kedekatan dengan air adalah hal pertama yang harus dilakukan, dan jika Anda sering berhubungan dengan Yun Haitang, mungkin Anda akan dapat bertabrakan dengan Yun Haitang. Sebagian besar pria, tidak peduli berapa tua atau muda, memiliki antisipasi yang berapi-api di mata mereka. Beberapa orang dengan pengetahuan diri menghela nafas secara diam-diam, mengetahui bahwa itu bukan diri mereka sendiri. Haha, saya pikir apa yang dikatakan Miss Haitang kemungkinan besar adalah Gu Xiaoyo. Ya, di antara kelompok orang ini, apakah ada orang yang keterampilan alkimianya dapat dibandingkan dengan Gu Xiao? Iri, iri. Guhua orang-orang di sekitar Su segera tersanjung dia. Hei, itu mungkin bukan aku. Mungkin ada orang dengan keterampilan alkimia yang lebih kuat. Kamu harus tahu bahwa gunung lebih tinggi dari gunung. Gu Huasu berkata dengan rendah hati. Tapi itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Nona Haitang, dia pasti membicarakanku. Mungkinkah dia diam-diam menyukaiku, atau akankah dia membiarkanku pergi ke halamannya yang lain untuk membahas alkimia? Haha, pasti begitu. Gu Huasu berpikir dengan gembira. Selamat Tuan Muda Gu, kecantikan yang kamu peluk segera akan kembali. Seseorang bahkan berbisik di sebelah Gu Huasu, membuat Gu Huasu tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Nona Haitang, siapa orang yang ahli dalam alkimia yang kamu sebutkan ini? Seseorang memanggil. Yu Haitang sedikit tersenyum, dan berkata, orang ini masih muda dan tampan, tapi dia adalah pahlawan muda. Nona Haitang terlalu sopan, Gu malu. Begitu Yun Haitang selesai berbicara, Gu Huasu berdiri, berpura-pura rendah hati. Banyak orang juga melirik Gu Huasu dengan iri, menurut mereka, orang yang disebutkan Yun Haitang pastilah Gu Huasu. Tapi Yun Haitang tampak heran, menatap Gu Huasu dengan tatapan kosong, dan berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Aku tidak membicarakanmu. Senyum di wajah Gu Huasu membeku. Penonton tiba-tiba terdiam. Engah. Setelah beberapa saat, seseorang tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Penampilan Gu Huasu sangat lucu, beberapa orang menahan begitu keras hingga wajah mereka memerah, sementara beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang di sekitar Gu Huasu yang menyanjung sekarang juga membeku di sana, tidak bergerak. Tubuh Gu Huasu bergetar, dan wajahnya yang agak tampan memerah. Sayang sekali, sungguh memalukan. Ternyata orang yang dibicarakan Yun Haitang bukanlah dia sama sekali berkat angan-angannya, rasa malu ini sangat memalukan. Apalagi, apa yang Yun Haitang panggil dia? Saudara laki-laki? Bahkan tidak berani tahu namanya. Gu Huasu berharap ada celah di tanah, dan dia masuk ke dalamnya, pada akhirnya dia hanya bisa duduk dengan wajah merah. Beberapa orang di sekitarnya bahkan tidak berani memandangnya. Pahlawan yang saya bicarakan disebut Luming. Yun Haitang melanjutkan dengan senyum manis. Luming. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar saling memandang. Siapa Luming? Mengapa tidak pernah mendengarnya? Hanya ada satu orang yang matanya melebar karena terkejut. Luming, dia tidak membicarakanmu, kan? Mata Xian Yanqing membelalak, dan dia menatap Luming dengan tak percaya. Dia juga melihat ramuan yang dibuat Luming saat itu, bagaimana mungkin? Jika tidak ada orang kedua bernama Luming yang memiliki kepribadian yang sama, maka Luming ini harusnya aku. Luming menyentuh hidungnya dan berkata. Benar-benar bau. Xian Yanqing menatap Luming dengan tatapan kosong, tapi dia masih sangat penasaran, dan berkata, mungkinkah obat mujarab yang kau buat itu terkenal karena sesuatu? Hei, mungkin Nona Yun Haitang telah mengambil menyukaiku. Luming terkekeh. Tidak tahu malu. Xian Yanqing mencibir. Pada saat ini, mata Yun Haitang tertuju pada Luming, dan berkata, Kakak Lu, bagaimana pendapatmu tentang lamaran Haitang? Luming melihat sekeliling, dan akhirnya memastikan bahwa Yun Haitang sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia sedikit tersenyum dan berdiri saya bangun dan berkata, terima kasih, Nona Haitang, menurut saya ini sangat bagus. Yun Haitang menunjukkan pancaran kegembiraan di wajahnya, dan berkata, keterampilan alkimia kakak Lu, adik perempuanku sangat mengaguminya, di masa depan, saya akan mengundang saudara Lu beri saya lebih banyak nasihat. Nona Haitang, Anda bersikap sopan.
Luming tertawa. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia, Nona Haitang? Apakah kamu melakukan kesalahan? Pada saat ini, tangisan muram terdengar. Luming mengikuti suara itu dan melihat bahwa itu adalah Gu Huasu. Oh, kenapa aku melakukan kesalahan? Tanya Yun Haitang. Nona Haitang, ramuan yang dimurnikan orang ini kemarin memiliki warna yang tidak rata dan tidak berbau. Itu jelas ramuan yang sia-sia. Keterampilan alkimia orang ini berantakan. Nona Haitang, jangan tertipu, kata Gu Huasu keras. Benar, Nona Haitang, saya juga pernah melihatnya, orang ini pada dasarnya tidak tahu cara membuat alkimia. Ya, saya juga pernah melihatnya. Sekitar, banyak orang lain juga berbicara. Oh, kamu tidak percaya mataku? Tanya Yun Haitang sambil tersenyum. Nona Haitang, bukan karena kami tidak percaya pada penglihatanmu. Kurasa, apakah orang ini menggunakan beberapa metode sementara untuk mengganti eliksir? Ramuan yang dia berikan padamu sama sekali tidak dibuat olehnya, teriak Gu Huasu. Dia melihat Xian Yanqing dan Luming bersama, dan dia menyapanya, tetapi Xian Yanqing mengabaikannya, jadi dia sangat kesal dengan Luming. Baru saja, karena Luming dia merasa malu pada saat ini, jika Luming bisa merasa malu, dia secara alami akan mengambil kesempatan itu dan tidak akan melepaskannya. Oh! Yun Haitang sedikit mengangguk. Sebuah botol batu giok muncul di tangannya, menuangkan ramuan darinya, memegangnya di tangannya, dan bertanya, apakah ini ramuan yang kamu bicarakan? Gu Huasu tertegun, dia mengangguk dan berkata, ini pil ini. Benar, ini yang ini. Yang lain juga mengangguk. Tidak apa-apa. Saya mengatakan bahwa keterampilan alkimia saudara Lu luar biasa karena pil ini. Yun Haitang tersenyum. Bagaimana mungkin? Ini jelas pil buangan. Gu Huasu tampak heran. Pil limbah? Lihat itu. Api spiritual berwarna biru Yun Haitang mengalir melalui jari-jarinya, dan saat berikutnya, untaian prasasti muncul di permukaan pil, saling terkait satu sama lain, yang sangat indah. Ini prasastinya disembunyikan, dan efek obatnya terkunci. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Gu Huasu berteriak tak percaya. Lagi pula, dia adalah penyuling prasasti tingkat keempat, lahir di dunia alkimia, dan dia masih memiliki mata yang bagus, sehingga dia secara alami dapat melihat realitas ramuan ini secara sekilas. Yang lain juga melebarkan mata mereka dengan takjub. Prasasti itu tertahan, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Itu hanya dapat dilakukan jika Anda memiliki pemahaman prasasti yang sangat dalam dan mahir, yang mewakili tingkat tertentu, dan hanya tokoh tingkat master di dunia alkimia yang dapat melakukannya. Sejauh yang diketahui semua orang, tidak lebih dari 3 orang di Akademi Yunhai dan yang dapat melakukan ini. Bab 629 Logika Aneh. Yun Haitang memegang ramuan yang telah disempurnakan Luming, dan menjelaskan, di bawah pengaruh prasasti, ramuan ini adalah perpaduan sempurna dari berbagai ramuan, dan sangat murni, dan kemanjurannya terkunci dalam. Ini lebih dari 30% lebih efektif daripada pil peiwan tingkat 2 tingkat atas. Sekarang, apakah Anda keberatan? Yun Haitang melirik penonton. Tidak ada yang berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan! Gu Huasu berteriak dalam hatinya, menatap Luming dengan niat membunuh. Hari ini, dia benar-benar malu. Itu memalukan sebelumnya, tapi sekarang bahkan lebih memalukan. Dia duduk dengan cemberut. Dia sangat cemburu pada Luming. Luming tidak hanya ditemani oleh kecantikan langka di dunia, tetapi sekarang, dia memiliki kesempatan untuk bertemu Yun Haitang, dan matanya yang cemburu hampir berkobar. Kamu bajingan! Xian Yanqing juga terdiam, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah melihat Luming. Kakak Lu, ambil bunga cerabaple ini, kamu bisa masuk ke halamanku yang lain kapan saja. Yun Haitang melambaikan tangannya, dan bunga cerabaple terbang ke arah Luming. Ini adalah bunga cerabaple yang diukir dari batu giok yang indah, seolah-olah itu asli. Luming mengambilnya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Nona Haitang. Lalu dia duduk dengan senyum di wajahnya. Cabul, kamu tidak bisa bergerak saat melihat wanita cantik. Itu benar-benar karena kamu tidak pernah mengubah nafsumu. Xian Yanqing mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Apakah kamu tidak cemburu?
Lu Ming menatap Xian Yanqing sambil tersenyum. Xian Yanqing tersipu sedikit, melengkungkan bibirnya dan berkata, "Siapa yang cemburu, jangan terlalu cantik. Siapa yang akan cemburu padamu? Pergilah ke gadis cerabap lemu, tapi izinkan aku memberitahumu, bunga cerabap le ini sangat sulit untuk disentuh. Jangan lewatkan tahu, taruh dirimu di dalamnya. Jangan khawatir." Lu Ming tersenyum, dan transmisi suara berkata, "Aku akan mendapatkan token prasastinya. Semuanya. Aku juga ingin belajar dari Haitang, pilih seseorang yang pandai alkimia, dan kamu bisa datang kepadaku untuk mendiskusikan alkimia kapan saja." Suara Yun Chongseng mengangkat semangat banyak wanita, terutama beberapa wanita muda, menatap Yun Chongseng dengan mata membara, berharap bisa menarik perhatiannya. Mata Yun Chongseng berbalik, dan akhirnya jatuh pada Xian Yanqing. Cahaya berapi-api melintas di matanya, dan dia berkata dengan senyum lembut, "Nona Xian Yanqing, Yun sangat terkesan dengan keterampilan alkimia Anda. Anda dapat datang ke halaman saya yang lain kapan saja di masa depan untuk mendiskusikan alkimia dengan saya. Bagaimana?" Semua orang mengikuti tatapan Yun Chongseng dan menatap Xian Yanqing. Ternyata dia, tidak heran Yun Chongseng memperhatikannya. Sebuah pikiran melintas di benak banyak orang. Bakat luar biasa Xian Yanqing telah lama diakui oleh semua orang, selain Gu Huasu, tidak kurang dari 10 anak muda lainnya yang telah berbicara dengan Xian Yanqing, tetapi mereka semua dimarahi dan ditinggalkan oleh Xian Yanqing. Banyak wanita memandang Xian Yanqing, menunjukkan kecemburuan, tetapi mereka juga menghela nafas, mengetahui bahwa mereka tidak ada bandingannya dengan Xian Yanqing. Tidak tertarik? Yang mengejutkan semua orang, tanggapan Xian Yanqing adalah 3 kata dingin, tidak tertarik. Senyum di wajah Yun Chongseng membeku. Dia tidak pernah menyangka Xian Yanqing akan menolaknya begitu saja. Bagaimana ini bisa membuatnya turun dari panggung? "Terima kasih, Nona, tolong pikirkan tentang itu." Wajah Yun Chongseng menjadi dingin. "Jika kamu tidak tertarik, kamu tidak tertarik." Xian Yanqing menolak dengan sopan. Wajah Yun Chongseng menjadi sangat suram, sangat jelek sampai mati. Dia telah mendengar dari orang lain sebelumnya bahwa ada seorang wanita yang menakjubkan di antara kelompok orang ini, itulah mengapa dia keluar dengan Yun Haitang, dan begitu dia tiba, dia melihat Xian Yanqing. Kecantikan Xian Yanqing membuat jantungnya berdebar, dan hatinya penuh api. Dia ingin belajar dari Yun Haitang pada awalnya. Tetapi biarkan Xian Yanqing menghubungi dengan dia lagi setelah sekian lama, dia masih lari keluar dari telapak tangannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Xian Yanqing akan menolaknya secara terang-terangan. Oke, sangat bagus." Yun Chongseng mengucapkan beberapa kata bagus berturut-turut, dengan tatapan suram di kedalaman matanya, melintas, lalu berbalik dan pergi. Dia cemberut dengan santai, Xian Yanqing tidak mengambil hati sama sekali. Yu Haitang melirik Xian Yanqing, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Oke, hari ini, saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan alkimia. Jika ada yang salah dengan apa yang dikatakan Haitang, semua orang bisa menunjukkannya, dan kami bisa mendiskusikannya satu sama lain." Setelah berbicara, Yun Haitang duduk bersila di atas futon dan mulai menjelaskan. Lu Ming juga mendengarkan dengan serius. Meski penguasaan prasastinya memang sudah maju sekarang, dia memang masih sedikit asing dengan alkimia. Kalau tidak, ramuan itu tidak akan berwarna merata. Sejujurnya, Yun Haitang memang memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara alkimia, dan Lu Ming seperti spons, dengan panik menyerap pengetahuan alkimia. Yun Haitang berbicara selama 3 jam sebelum menyelesaikan penjelasannya. Semua orang juga bubar. "Lu Ming, kapan kamu akan melakukannya?" Xian Yanqing bertanya di jalan. "Dalam 2 hari, jika kamu menemukan kesempatan, lakukan dan ambil token prasasti," kata Lu Ming. "Hei, izinkan aku memberitahumu, jangan tergoda oleh kecantikan." Xian Yanqing memelototi Lu Ming beberapa kali, dan berkata dengan sedikit cemas. Tapi Lu Ming menatapnya tiba-tiba, tanpa mengedipkan matanya, tiba-tiba mendekatinya, dan berbisik, "Jangan khawatir, aku tahan dengan kecantikan orang lain, tapi aku tidak tahan dengan kecantikanmu. Kamu mesum. Hei, pria ini, betapa beruntungnya dia bisa bertemu wanita cantik kemanapun dia pergi. Kurasa aku belum pernah bertemu begitu banyak wanita cantik."
Dandan menghela nafas lagi dan lagi, merasa cemburu terhadap Luming. Segera, asrama mendekat. Beberapa sosok menghalangi mereka berdua. Gu Huasu dan beberapa anak muda lainnya. Luming tersenyum tipis, sepertinya Gu Huasu akhirnya tidak tahan lagi. Beberapa, apa yang bisa kamu lakukan? Luming tersenyum ringan. Ada apa? Nak, apakah kamu tidak tahu tentang kesalahan yang kamu buat sendiri? Seorang pria muda di samping Gu Huasu berteriak dengan dingin. Itu benar. Hari ini, kamu membuat Hua Xiao malu. Itu adalah kejahatan keji. Apakah kamu bersalah? Seorang pemuda lain mengikuti. Aku mempermalukannya? Haha, konyol sekali. Luming tertawa. Nak, apa yang kamu tertawakan? Apa yang konyol? Gu Huasu berkata dengan dingin. Bukankah itu lucu? Apakah aku mempermalukanmu? Kamu yang memintanya, oke? Awalnya, Nona Haitang belum selesai berbicara, dan kamu berdiri sendiri. Berani, jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa kehilangan muka di depan umum? Jika bukan karena kamu, aku akan menjadi nomor 1 kali ini. Teriak Gu Huasu. Luming terdiam, dia benar-benar tidak mengerti logika orang tua ini. Betapa konyolnya Anda menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan Anda sendiri? Ini seperti menyalahkan orang lain atas nilai bagus mereka ketika Anda gagal lulus ujian. Luming benar-benar tidak dapat memahami logika semacam ini. Bab 630 Konspirasi. Luming menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk mengatakan apapun tentang orang seperti ini. Nak, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, lalu hapus kultivasimu dan keluar dari Yunhai Danyuan, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Gu Huasu berkata dengan dingin. Bodoh. Luming menghela nafas. Nak, apa yang kamu katakan? Wajah Gu Huasu menjadi sangat suram untuk sesaat. Aku berkata konyol, pergilah dari sini. Anjing yang baik tidak menghalangi, kata Luming dingin. Bajingan kecil, kamu mencari kematian, berani berbicara dengan Gu Xiao seperti ini, aku akan menghancurkanmu. Di sebelah Gu Huasu, seorang pemuda bergegas keluar, menunjuk seperti pedang, dan menusuk titik utama Luming di sekujur tubuhnya dengan pedang Qi. Pemuda ini sebenarnya memiliki seni bela diri tingkat 5. Jika dia ditusuk, kultivasi Luming tidak akan berguna. Menabrak. Tapi sebelum energi pedangnya mencapai Luming, dia ditendang oleh Luming dan terbang keluar. Setelah terbang beberapa ratus meter, ia menabrak tumpukan gundukan yang dipenuhi asap dan debu. Pada saat ini, beberapa orang di sekitar terkejut dan berhenti satu persatu, mengawasi dari kejauhan. Luming itu tidak terlihat lemah dalam pertempuran. Seorang raja seni bela diri muda dengan seni bela diri tingkat kelima benar-benar terpesona oleh satu gerakan. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah dia jenius dari domain hebat lainnya? Beberapa orang berbisik-bisik. Wajah Gu Huasu menjadi lebih dingin, dan dia berkata, ternyata ada beberapa kemampuan, tetapi kemampuan ini tidak ada apa-apanya di depanku, mati. Gu Huasu menggerakkan tubuhnya, dan memukul Luming dengan telapak tangannya. Telapak tangan terbelah, dan udara membuat ledakan sonik yang bergemuruh, dan kekuatan telapak tangan bergegas menuju Luming seperti gunung dan lautan yang luar biasa. Raja Dacheng di puncak tingkat ke-7 Raja Wu, inilah kekuatan Gu Huasu. Di usia ini, sudah sangat bagus untuk bisa mencapai langkah ini. Sayangnya, dia bertemu Luming. Sebuah tombak muncul di tangannya, dan dia menyapunya. Menabrak. Tombak itu bertabrakan dengan telapak tangan Gu Huasu, dan Gu Huasu mundur dengan cepat. Luming, Weiran tidak bergerak. Tentu saja, ini adalah hasil dari upaya Luming untuk menahan kekuatannya, jika tidak, Gu Huasu akan diledakkan dengan satu tembakan. Luming tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kekuatan dan menarik perhatian Yunhai Danyuan, jika tidak, akan lebih sulit untuk merebut buah iblis, dan pihak lain pasti akan lebih berhati-hati. Luming menekan kekuatannya sedikit lebih kuat dari Gu Huasu. Sial, bunuh! Gu Huasu meraung, dan membunuh Luming lagi. Telapak tangannya berubah menjadi emas merah, dan cetakan telapak tangan terus jatuh ke arah Luming. Kekuatan telapak tangan yang keras membuat ruang bergetar. Tombak panjang Luming bergetar, menembus cahaya tombak satu demi satu, dan berbenturan dengan telapak tangan Gu Huasu.
Setiap kali tombak menembus, cetakan telapak tangan Gu Huasu runtuh, dan Luming melangkah maju, menekan lebih keras dan lebih keras. Kalahkan aku! Akhirnya, Luming berteriak, dan menodongkan pistol ke tubuh Gu Huasu, menjatuhkannya ke udara. Engah! Gu Huasu berjuang untuk bangun, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan dia menatap Luming dengan kesal. Nak, tunggu saja aku! Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Gu Huasu lari dengan putus asa. Luming ini sangat kuat. Dia tidak hanya ahli dalam alkimia, tetapi dia juga sangat kuat dalam kultivasi. Orang memandang Luming, juga menunjukkan warna kecemburuan, dan pergi satu demi satu. Kupikir kamu akan membunuhnya dengan satu gerakan, kata Xian Yanqing. Sangat mudah untuk membunuhnya, tetapi kamu takut menakut-nakuti ular itu. Luming tersenyum, lalu keduanya kembali ke asrama. Saat malam tiba, di halaman mewah Yunhai dan Yuan, dua sosok sedang mendiskusikan berbagai hal. Ini halaman begonia. Kedua orang ini adalah Yun Haitang dan Yun Chongsheng. Hek, Gu Huasu itu benar-benar bergerak, yang menyelamatkan kita dari banyak usaha. Aku ingin mengirim seseorang untuk menguji kekuatan Luming. Yun Haitang mengambil segelas anggur merah berapi-api, menyesapnya, dan tersenyum genit. Meskipun Raja Daceng dari tingkat ketujuh Raja Wu baik, dia bukan ancaman bagi kita. Xian Yanqing jalang itu berani menolakku di depan umum. Sialan, dia jalang, membuat pertunjukan. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan dia memohon belas kasihan di tempat tidurku. Wanita itu, jangan sentuh dia untuk saat ini. Setidaknya, kamu tidak bisa menyentuhnya sampai aku berhasil. Kalau tidak, apa yang harus aku lakukan jika aku menakuti mangsaku? Tindakan ini sangat menjengkelkan. Yun Chongsheng menelan seteguk air liur menonton, matanya terbakar panas, perutnya terbakar amarah, dan bagian tertentu langsung bereaksi. Apa? Mau ikut? Aku akan menemanimu. Yun Haitang menjilat bibirnya, menatap Yun Chongsheng dengan penuh godaan dan pesona. Tapi Yun Chongsheng menggigil gemetar, mengecilkan tubuhnya ke belakang, ekspresi ketakutan melintas di matanya, dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, Yun Chongsheng melarikan diri dan meninggalkan Haitang Bieyuan. Luming! Yun Haitang berbisik, tatapan serakah di matanya menjadi lebih intens. Selama 3 hari berturut-turut, orang yang berbeda menjelaskan teknik alkimia kepada mereka setiap hari. Pemahaman Luming tentang teknik alkimia telah meningkat pesat, dan keterampilan alkimia juga meningkat pesat. Selama periode ini, Luming juga mencoba menyempurnakan alkimia beberapa kali, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali alkimia berhasil, hukum prasasti akan menghilangkan jejak kekuatan prasasti untuk memperkuat api spiritualnya. Tetapi obat mujarab dia memurnikan tingkat pemurnian prasasti lebih rendah darinya. Dan api pemurnian prasasti yang turun sangat kecil, sangat sedikit. Hanya dengan memurnikan ramuan berkualitas tinggi, atau ramuan dengan tingkat prasasti yang lebih tinggi dari Anda, akan ada lebih banyak api prasasti dari hukum prasasti, dan itu akan sangat membantu budidaya api spiritual. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Dalam 3 hari terakhir, Luming tidak mencari Yun Haitang juga tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Pada hari ketiga, saat malam tiba, sesosok muncul di asrama Luming, tapi itu adalah Xian Yanqing. Luming, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang menarik, kata Xian Yanqing. Hal yang menarik? Luming terkejut. Ikuti aku. Hati-hati, kata Xian Yanqing, lalu mereka berdua menahan napas dan meninggalkan Akademi Pil Yunhai. Segera, saya melihat beberapa sosok, mengenakan jubah hitam, melompat keluar dari sisi lain halaman alkimia Cloud Sea, menuju ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Ayo pergi, ayo ikuti. Xian Yanqing berbisik, dan mereka berdua mengikuti di belakang pria berjubah hitam itu, terbang sejauh ratusan ribu mil. Saat ini, beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba mendarat di sebuah desa kecil. Kita harus cepat, kita harus mengumpulkan 99 energi darah bawaan malam ini. Salah satu dari mereka berkata, suaranya terdengar akrab bagi Luming. Benar saja, aku di sini untuk mengumpulkan energi darah bawaan. Mata Luming menjadi dingin. Dan cerita pun berakhir.
Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.